kelompok 9. Nama saya Muhammad Putri Baren, saya di sini akan menjelaskan sejarah proses dasar virologi. Saya Caca Bisatela menjelaskan struktur klasifikasi virus. Saya Gading Nadia Utamama menjelaskan replikasi patogenitas dan penyebaran virus. Selamat menyaksikan. A few moments later. Dan di sini beta akan menjelaskan apa itu tentang sejarah video. Oke, yang pertama teman, beta akan menjelaskan sejarah virologi. Jadi teman, sejarah virologi itu pertamanya dimulai pada tahun akhir ke-19. Meskipun vaksin pertama untuk infeksi virus telah dikembangkan sebelumnya tanpa pengetahuan tentang keberadaan virus itu sendiri. Berikutnya adalah tahapan penting dalam perkembangannya. Awal mula penemuan virus ini sebelumnya abad ke-19, Edward Jenner pada tahun 1996 mengembangkan vaksin cacar. Louis Pasteur mengembangkan vaksin rabies pada tahun 1985, namun keduanya tidak mengetahui bahwa virus itu adalah penyebab pada tahun 1884. Charles Chaplin menemukan saringan yang dapat menahan bakteri yang menjadi alat untuk penelitian selanjutnya. Tahun 1976, Adolf Meyer menunjukkan bahwa penyakit mosaik tembakau menular meskipun dia mengira penyebab adalah racun atau bakteri kecil. Tahun 1892, Dmitri Infonsky menemukan saringan camlar dan menemukan bahwa getah dari tanaman tembakau yang sakit tetap menular setelah disaring. Namun dia juga menduga disebabkan oleh racun bakteri. Tahun 1898, Martinus Beijerinck mengonfirmasikan hasil Infonsky nikmat zat yang menurut dapat menembus sebagai Contagium vivum Floidium, yang kemudian dianggap sebagai awal virologi sebagai ilmu pengetahuan pada tahun yang sama. Fletcher Loeffler dan Paul Froch menemukan virus pertama pada hewan, yaitu virus mulut dan kaki. Tahun 1901, Walter Reed dan timnya menemukan virus pertama pada manusia, yaitu virus demam kuning. Itu saja teman-teman yang saya jelaskan. Mudah-mudahan teman mengerti. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan klasifikasi virus. Virus merupakan agen infeksius mikroskopis yang tidak memiliki struktur sel dan tidak mampu melakukan metabolisme secara mandiri. Virus hanya dapat berkembang biak di dalam sel hidup dengan memanfaatkan sistem metabolisme sel inang. Oleh karena itu, virus disebut sebagai parasit obligat intraseluler. Meskipun memiliki struktur yang sangat sederhana, virus mampu menyebabkan berbagai penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan, sehingga menjadi perhatian penting dalam bidang kesehatan dan ilmu biologi. Struktur virus terdiri atas 3 komponen utama, yaitu asam nukleat, kapsid, dan envelop. Selain struktur dasar berupa asam nukleat, kapsid, dan envelop, virus juga memiliki tahapan siklus hidup yang sangat erat kaitannya. Dengan struktur tersebut, struktur virus menentukan bagaimana virus melekat, masuk, dan bereplikasi di dalam sel inang. Klasifikasi virus berdasarkan jenis asam nukleat. Salah satu cara paling mendasar dalam mengklasifikasi virus itu berdasarkan jenis asam nukleat yang dimilikinya. Berdasarkan kriteria ini, virus dibedakan menjadi virus DNA dan virus RNA. Klasifikasi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan mekanisme replikasi virus dan dampaknya terhadap sel inang. Virus DNA memiliki mater genetik berupa DNA, baik untai tunggal maupun untai ganda. Replikasi virus DNA umumnya terjadi di dalam inti sel inang dan sangat bergantung pada enzim sel inang. Virus DNA cenderung memiliki stabilitas genetik yang lebih tinggi dan tingkat mutasi yang rendah dibandingkan virus RNA. Contoh virus DNA ada adenovirus, herpes virus. Virus-virus ini dapat menyebabkan infeksi akut maupun kronis. Berikutnya ada hubungan struktur kapsid dengan envelop. Struktur kapsid memiliki hubungan yang erat dengan keberadaan envelop. Pada virus tanpa envelop, kapsid berfungsi sebagai pelindung utama asam nukleat dan menjadi faktor utama dalam ketahanan virus terhadap lingkungan luar.
Kapsid pada virus non-envelop umumnya lebih kuat dan stabil sehingga virus dapat bertahan lebih lama di luar tubuh inang. Sebaliknya pada virus yang memiliki envelop, kapsid terletak di dalam selubung lipid. Envelop berfungsi sebagai lapisan tambahan yang membantu proses infeksi. Sedangkan kapsid tetap berperan dalam menjaga stabilitas nukleokapsid dan membantu proses perakitan virus baru. Interaksi antara kapsid dan envelop memungkinkan virus berselubung memiliki mekanisme infeksi yang lebih kompleks dan efektif. Selanjutnya, tahap replikasi virus. Replikasi virus adalah proses perbanyakan virus di dalam sel inang. Ada beberapa tahap replikasi virus, yaitu ada absorpsi, yaitu virus menempel pada reseptor permukaan sel inang. Yang kedua ada penetrasi virus, yaitu memasukkan materi genetik ke dalam sel. Yang ketiga ada uncoating, yaitu selubung virus dilepaskan sehingga asam nukleat virus bebas di dalam sel. Selanjutnya ada sintesis. Sintesis yaitu materi genetik virus mengendalikan sel inang untuk membentuk komponen virus baru. Selanjutnya ada perakitan. Perakitnya yaitu komponen virus dirakit menjadi partikel virus baru. Selanjutnya ada pelepasan. Pelepasan yaitu virus baru keluar dari sel inang dan siap menginfeksi sel lain. Selanjutnya sini ada interaksi virus dengan sel inang. Interaksi virus dengan sel inang terjadi ketika virus memanfaatkan mesin metabolisme sel untuk bereplikasi. Virus tidak memiliki sistem metabolisme sendiri sehingga bergantungan sepenuhnya pada sel inang. Interaksi ini dapat menyebabkan perubahan pada struktur dan fungsi sel. Selanjutnya ada mekanisme patogenitas efek sitopatik virus. Patogenitas virus adalah kemampuan virus untuk menyebabkan penyakit. Efek sitopatik merupakan perubahan atau kerusakan pada sel yang disebabkan oleh infeksi virus. Contohnya adalah kerusakan membran sel, perubahan bentuk sel, dan kematian sel. Selanjutnya ada cara penyebaran dan penularan virus pada manusia. Virus dapat menyebar melalui berbagai cara, yaitu melalui udara, kontak langsung, melalui darah atau cairan tubuh, melalui makanan, minuman yang terkontaminasi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi infektivitas dan virulensi virus. Infektivitas adalah kemampuan virus untuk menginfeksi sel inang, sedangkan virulensi adalah tingkat keganasan virus dalam menyebabkan penyakit. Faktor yang mempengaruhi antara lain ada jenis virus, dosis virus yang masuk ke tubuh. Yang ketiga ada kondisi sistem imun inang. Yang keempat ada cara masuk virus ke dalam tubuh. Yang kelima ada lingkungan sekitar. Sekian dari video kami, terima kasih. Dadah.